Kedengeran, Cit? Halo, Cit. Nah, Iya, Kak. sip. Assalamualaikum. Sekarang kita private lagi ya. Suara Kakak Umi kedengeran? 9. Oke. Bentar. Sebelumnya sama Kakak Umi mau ngejelasin dulu kegiatan kita ya, Cit ya. Sebelum ke membahas soal, yaitu kita tuh masih ada yang namanya RC3. Review challenge. Nah, tapi ini di luar jadwal reguler kita. Biasanya kan kita Selasa Kamis. Selasa sampai Jumat ya matrikulasi. RC itu diadakannya di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu tuh barengan di Zoom, tapi ngerjainnya sendiri-sendiri. Nanti sama Kakak Umi dijelasin ya mekanismenya ya. Bentar. Nah, jadi ya RC3 ini pelaksanaannya hari Sabtu 20 Juni, Cit. Hanya 1 jam. Nah, karena Citra levelnya, jadi caranya kayak gini, nanti akan ada link Zoom, ya. Siswa hadir untuk mengikuti RC barengan, tapi ngerjainnya di kertas, ya. Di kertas, lalu kalau Citra mah jadwalnya jam 12:30. Sampai jam 12:30. Nah, terus ada nih jadwalnya sampai sore, tapi yang intermediate 1 jam 12:30 sampai jam 12:30. Nah, terus caranya sama kayak matrikulasi aja, kayak matrikulasi, tapi bedanya kan ini ujian ya. Jadi ini mah semua pesertanya ngerjain soalnya, tapi harus direkam lewat Zoom. Jadi kepantau gitu sama kakak-kakak. Gitu ya, itu hari Sabtu ya. Nah, hari ini mah kita akan ngebahas materi kisi-kisinya dulu nih, biar di sini belum ada ya kisi-kisinya. Sebentar ya, kisi-kisi RC ya. Bentar. Kisi-kisinya, materinya yang udah Citra pelajari. Kok ada? Mantap, Citra. Citra udah makan siang? Kisi-kisi. Bentar. Sambil ini. Cit, di sekolah udah bagi rapot? Belum. Oh, belum. Kapan? Ini kelihatan nggak, Cit? Kelihatan ya? Bentar. Nah, ini kisi-kisinya ya, Cit. Kisi-kisi buat hari Sabtu, materinya yang pertama akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 ya. Ini kan udah ya kita belajar ya. Terus membaca dan memahami diagram batang garis lingkaran. Ini juga kemarin belajar, tapi nanti sama Kakak Umi akan diulang ya. Terus menggambar sudut dan menentukan sudut pada bangun datar, gitu ya. Hanya 7 jenis ininya materinya, gampang insya Allah ya. Oh, sama satu lagi mengenal konsep perbandingan. Nah, di antara soal ini, mana yang ingin Citra, yang paling Citra kuasai yang mana?
Di antara 8 ini. Yang paling, jangan yang paling dikuasai dulu deh, yang paling suka bingung, yang mana? Yang akar pangkat 2, akar pangkat 3, diagram batang, statistik, min, median, modus, sudut, atau konsep perbandingan. Yang min, modus, median. Oke, berarti yang kemarin Umi bahas duluan ya. Yang ini dulu ya, kita akan membahas statistik yang min, modus, median ya. Kalau akar pangkat udah bisa ya. Nyari akar pangkat 3 udah bisa. Membaca diagram udah bisa ya, kayak kemarin ya. Diagram lingkaran, batang, dan ini nanti dibahas. Ngegambar sudut udah bisa, Cit. Sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku. Bisa ya? Bisa ya? Kalau perbandingan terbalik itu udah pernah juga sama Kakak Umi ajarkan ya. Tapi nanti besok masih ada matrikulasinya perbandingan terbalik. Kita bahas dulu sekarang yang statistik ya. Ntar, ini soal statistik tuh yang kemarin pertemuan ke-7 ya. That's it. Aneh. Oh, yang ke-8, min, modus, median. Kita langsung di sini aja dulu ya. Materi, min, modus, median. Kan ini statistika ya. Statistika itu apa? Ilmu untuk menghitung data ya. Data. Jadi Kakak Umi jelaskan dulu ya. Di dalam statistika itu ada yang namanya perhitungan. Biasanya ada 3 jenis ya. Mean, apalagi? Modus, sama median. Nah, ini ya. Apa artinya mean? Mean itu artinya rata-rata. Ya. Apa artinya modus? Modus ini adalah angka yang banyak muncul. Angka terbanyak ya. Modus ini angka terbanyak. Sementara median itu adalah nilai tengah. Nah, sederhananya gini ya. Sama Kakak Umi sekarang mau menjelaskan mean dulu. Citra mau data apa? Data nilai ulangan misalnya ya. Nah, di sini Kakak Umi punya yang sederhana dulu ya. Misalnya nilainya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 9, ada yang 8, terus ada yang 7, ada yang 6. Dan ada yang berapa ya? 10 misalnya, dan ada yang 6 lagi. Dari sini, bagaimana cara menghitung rata-rata atau mean ya? Mean itu artinya gini, berapa sih dari data nilai anak-anak ini, rata-ratanya berapa sih gitu ya? Citra pernah nggak main ke Dufan atau ke wahana? Ke wahana-wahana kayak pontang-panting kayak gitu pernah nggak? Nah, itu kan ada ukuran tinggi badan ya, di mana nggak boleh yang namanya nggak boleh anak kecil masuk
karena berbahaya. Nah, ngitungnya kayak gimana? Itu pasti pakai rata-rata. Atau gini, nanti kalau Citra ke SMP misalnya, ya, mau daftar ke SMP, yang lulus itu pasti harus yang nilainya adalah rata-rata sekian gitu ya. Jadi rata-rata itu untuk mengukur gitu ya. Kayak gimana ngitungnya? Rata-rata ngitungnya adalah jumlah dibagi banyak. Nah, banyak angka. Jumlah, sekarang kita lihat. Jumlah itu apa? Ini dijumlahkan semua datanya. 5, tambah 6, tambah 9, tambah 8, tambah 7, tambah 6, tambah 10, tambah 6. Ini disebut dengan jumlah. Ya. Dibagi banyak data. Banyak itu gimana banyak? Dibagi, boleh Citra mute-nya dinyalain itunya soundnya. Dibagi jumlah. Jumlah itu berarti ada berapa sih jumlah data yang ada di nomor 1 ini? Ada berapa, Cit, jumlahnya? Ada 8, gitu ya. Jadi MEAN itu adalah rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data, ya. Berarti berapakah hasilnya? Nah, ini boleh secara manual tuh ngitung biasa, boleh pakai kalkulator. Kenapa? Kalau datanya banyak, kalau ngitung biasa kan lama waktunya ya. Jadi kalau ini boleh pakai kalkulator biasanya statistik, ya. Jadi berapa kalau di sini jumlahnya? 5 tambah 6, 11. Ya. Mau pakai kalkulator? 5 tambah 6 berapa? Ini mah manual aja lah, gampil. 5 tambah 6 berapa, Cit? 11. 11 tambah 9? 20. 20 tambah 8? 28. 28 tambah 7? 35. 35. 35 tambah 6? 41. 1 tambah 10? 51. 51 tambah 6? 57. 5, bentar. 5, 7 ya? 57 dibagi 8. Nah, di materi ini Citra ketemu lagi pecahan deh ya. Berapa bilangan 57 bagi 8 kira-kira berapa? 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 57? Delapan kali 8 kali berapa? 8 kali 7. Betul. Berarti ini kalau Citra ngitungnya manual ya, berarti kurang lebih 7, titik-titik deh hasilnya ya, desimalnya, atau 7, kalau pecahan biasanya 7/1/8 rata-ratanya ya. Kalau desimalnya biasanya 7, berapa ya? 125. Dihitung deh pakai kalkulator ya. 7,125. Nah, ini tuh rata-rata. Jadi rata-rata nilai yang nomor 1 ini adalah 7,125. Sekarang ya, kalau Citra nilainya 10, Cit. Ternyata Citra nilainya 10. Citra berada di bawah rata-rata atau sama dengan rata-rata atau di atas rata-rata? Di atas rata-rata. Oke, makanya kan kenapa kita harus ada di atas rata-rata? Karena yang terbaik ya. Terus misalnya siapa ya, Abdul nilainya 5 misalnya. Jadi Abdul nilainya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata?
Abdul nilainya 5. Rata-ratanya 7,125. Berarti Abdul di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Di bawah. Oke. Ngerti ya? Ini untuk Mean. Ini sama Kakak Umi mau di-save ya. Nanti Kakak Umi upload di YouTube, tapi nanti Citra boleh lihat linknya ya. Di-save. Nah, ini ini tentang Mean ya. Sekarang kita bicara modus. Ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang Mean? Siapa, Cit? Kenapa, Cit? Ada yang mau ditanyain tentang Mean? Ngerti? Citra ngerti? Udah ngerti? Rata-rata udah ngerti? Kita coba ya ke yang berikutnya ya. Sekarang yang kedua adalah modus. Modus itu apa, Cit? Modus itu angka terbanyak. Ini mah gampang sekali kalau angka terbanyak mah. Misalnya kayak tadi ya. Ini Kakak Umi ngasih angkanya beda lagi. Nih. Nih. Putus-putus ya sinyalnya ya? Apa pelan-pelan ya? Nah, kalau di angka data ini, Cit, yang paling banyak nilainya berapa sih? Udah nih. Ada? Kedengeran, Cit? Kedengeran? Kadang. Bentar, Kakak Umi masuk dulu ke ini, ke Zoom Kakak Umi dulu, bising nggak jelas. Citra bisa pakai ini nggak? Bisa pakai Zoom tangan nggak? Chat untuk ini, untuk ngisi ini. Coba. Bisa coret-coret nggak? Nah, oke. Sekarang ya, Citra gimana cara menentukan modusnya, Cit? Tujuhnya ada 3. Tuh. Terus 8-nya ada. Betul. 3. Terus 6-nya ada. 1, 2, 3, 4. 4. Terus 5-nya ada. 9. Hah? Oh, 6-nya ada 9. 9-nya ada berapa? 6-nya ada 6-nya ada berapa? 1. 6-nya ada berapa, Cit? Tunggu, Kak. Ulangi lagi. Sok, ulangi lagi. Sama dengan 7. 7 ada 3. 7 ada 3. Terus 6. 1, 2, 3, 4.
7-nya ada 3, 8-nya ada 3, 6-nya ada 4. betul. 10-nya ada 1. Oke, jadi kalau modus 10-nya ada 1 ya? Iya. Ya, berarti kalau modus itu adalah nilai angka yang paling banyak. Berarti kalau dari data itu modusnya apa dong? Modusnya 6. Betul. Ngerti ya? Modusnya 6. Sekarang kalau kayak gini soalnya, Cit. Umi clear dulu ya. Kalau ternyata angkanya gini nih, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Nah, kalau soalnya seperti ini, modusnya yang mana? 2 Modusnya sama 3. berapa? 2 sama 3. 2 dan 3. 3. Iya. Jadi modus itu kalau ada yang tingginya banyak, ditulis dua-dua semuanya ya. Modusnya 2 dan 3. 3. Sip. Itu modus ya. Ya, ngerti, Cit? Kita lanjut ke satu lagi adalah nih Umi pakai HP aja biar soalnya di laptop sinyalnya jelek. Satu lagi gini. Satu lagi mengenai median ya. Nah, apa itu median? Tahu kan Citra median apa? Median. Median itu adalah tengah-tengah atau nilai tengah. Kayak tadi ya, misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 6, 5. Buat apa sih nentuin median? Jadi kita harus tahu mana yang di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, kalau datanya seperti ini, bagaimana cara nyari median? Cara nyari median pertama harus diurut dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sekarang yang terkecilnya berapa? 5 ya. 5, terus 5-nya ada 2 ya. Urut 6, 5 sampai ini ada 6. 6-nya ada 2. Nah, terus 7 7. 8 Dan 9. ya. Nah, mediannya berapa? Kita lihat median itu adalah yang tengah-tengah. Citra biasanya ngitung yang tengah-tengah gimana? Ini lihat berapa garis. Oh, berapa hurufnya terus dibagi 2 gitu ya? Nah, boleh gitu. Atau kalau Kakak Umi punya tipsnya, dicoret ujung-ujungnya, Cit. Misalnya kan ini udah diurut nih. 5, itu temennya 9 nih. Udah habis ya. Terus 5 yang kedua, jadi lihat yang pertama dari depan dan yang pertama dari belakang. 5 yang kedua sama 8, ya. 6 sama 7. Nah, yang sendirian, nih, ini disebut median. Gitu caranya. Ya, cara lain ya. Selain tadi sama Citra mah kan dijumlah ya. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 bagi 2 ya. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Berarti yang data ke 3,5. 1, 2, 3. Oh, berarti ini sama aja kan? Ya. Itu cara nyari median. Udah gitu aja statistiknya. Cuman nanti kita masuknya ke soal cerita ya, Cik ya. Sekarang coba kita akan masuk ke sebentar. Mau ngebahas yang soal itu, Kak? Ya, mau ngebahas yang soal ya, kita masuk ke soal yang kemarin. Kemarin kan kita tentang statistik ya. Tapi ampun, Kang. Buku tulisnya ada nggak? Kita samain sama
buku tulisnya. Citra kemana? Dah? Dah? Dah. Oke. Sekarang kita ngebahas yang kemarin dulu ya, yang statistik ya. Yang mana? Yang Yang kemarin. kemarin ya. Ya, yang kemarin dulu. Nomor 1, Citra jawabannya berapa? Tunggu, Kak. Jumlah nah ini kan baca data ya, Cit. Kalau baca data, jadi gunanya grafik itu agar kita mudah membaca data ya. Kebayangkan kalau datanya data tunggal ya, Citra harus ngitung misalnya yang tahun 2002 aja ada 300 kendaraan. Berarti nulisnya banyak pisan 2012 sebanyak. Dengan adanya data diagram ini itu untuk mempermudah melihat angkanya ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah penjualan paling banyak di tahun ada di mana? Tinggal lihat ya, yang paling tinggi itu pasti paling besar ya. Di tahun berapa? Jawabannya D, 2016. Betul? Tunggu, Kak. Nomor 1 bagian 1. Salah. Nah, Citra berapa? Tunggu. Ini yang kemarin kan soalnya gini. Iya. Coba ada soalnya nggak? Kak. Ini kelihatan nggak? Oh, nah, ya kelihatan udah. Nah, kan ditanya penjualan paling banyak. Kelihatan Berarti kalau di pojok oh, soalnya. Citra nggak lihat itunya. Mm-mm. Jadi penjualan paling ini gambarnya kelihatan nggak, Cit? Kelihatan. Kelihatan? Oke. Jadi hati-hatinya Citra yang terhadap pertanyaan dan gambar ya. Jumlah penjualan paling banyak. Pasti diagramnya yang paling tinggi ya. Jadi jawabannya 2016. Tahun 2016 ya. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 ini berapakah jumlah penjualan tahun 2014, Cit? Citra jawabannya berapa? Apa? Nomor 2 jawabannya Citra berapa? Yang mana? Nomor 2. B. Iya, betul. Oh, yang nomor 1 nggak kelihatan ya? Tadi yang nomor 1 nggak kelihatan. Nggak itunya grafik paling pojoknya. Nah, sekarang 3, Cit. Kalau ditanyanya selisih ya, berarti harus dikurangi. Ya. Harus dikurangi. Nomor 3 ditanyanya apa? Selisih. Selisih. Antara tahun berapa? 2015 dan 2013. Oke, 2015 ada 800 ya kendaraan, 2013 ada 500 kendaraan. Berarti selisihnya berapa, Cit? 300. Betul. Good. Dah, nah 1 sampai 3 sudah. Mana lagi yang ini dibahas? Nah, nomor 4 dan 5.
Ini datanya seperti ini ya. Berikut adalah nilai matematika siswa SD Sukasari ya. Yang paling tinggi berjumlah siswa yang nilainya tertinggi, berarti yang tertinggi nilainya berapa di data ini, Cid? Digedein. D. Berjumlah 2 orang ya. Betul. Nah, kalau nomor 5, siswa paling banyak nilainya berapa? Apa, Kak? D. Siswa paling banyak mendapatkan? D. Berarti yang paling banyak yang nilainya 9. Ya. Oke, good. Betul ya. Gampang ini, Mas. Sekarang bagian 2. Bikin tabelnya udah ya. Citra bikin tabelnya kayak gimana? Tuh. Oke. Ini juga Kakak Umi lihat sih. Oh, bagus tuh. Tabelnya bisa gitu. Nah, tabel itu macam-macam ya. Citra mah tabelnya kan ke pinggir ya. Ih, bagus itu, beda. Unik loh bikin tabelnya loh. Jadi tabel itu yang Citra bagus loh. Itu tabelnya beda sendiri. Tapi bener ya, itu bener. Itu juga bener. Nah, tabel itu macam-macam, Cit. Ada yang bentuknya kayak gini ya. Nilai, jumlah. Ini mah standar banget yang kayak gini mah. Ya. Yang diginiin. Nilainya 60, 70, 80, gitu ya, 90 gitu. Ini standar banget. Nanti kamu teruskan ya, 61 gitu kan. Digituin. Citra tadi ke pinggir ya. Itu benar bagus. Unik itu tabelnya. Nanti sama Kakak Umi mau difoto mau dimasukin ke lab matematik. Itu tahu nggak kalau anak-anak ya anak sekolah atau sekolah dasar nih punya cara sendiri bikin strategi itu diteliti loh di pendidikan matematik, Citra tadi bikin tabelnya bagus, beda sendiri tapi bener bagus ya. Oke, sekarang nomor 2 itu mahasiswa yang di atas 80. 80-nya ikutan nggak, Cit? Yang ditanyain Citra kemarin ya? Enggak ya. Tapi kalau ada pertanyaan gini ya, hitung jumlah siswa yang nilainya minimum 80. 80-nya ikut enggak? Kalau ada pertanyaannya sama Kakak Umi ganti ya. Hitung jumlah siswa yang nilainya minimum. Ya, ada kata-kata minimum 80. Itu 80-nya ikutan enggak? Ikutan. Ikutan ya. Hati-hati sama redaksinya ya. Kalau jumlah siswa yang nilainya di atas 80, 80-nya nggak ikutan. Tapi kalau ada kata-kata minimum 80, itu 80-nya ikutan. Kayak kalau Citra ke Dufan ya, yang boleh naik pontang-panting, tinggi badannya minimum 110 cm. Berarti yang tingginya 110 boleh masuk nggak? Boleh ya? Good. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3 bisa nggak, Cid? Jawabannya berapa? Paling sedikitnya tahun 2009. Betul. Kan? Yang paling banyak tahun ya. Betul. Paling banyak 2012. Oke, good. Oke, nomor 5 diagram batang ya. Diagram batang itu sama seperti yang ini ya.
sama seperti yang gambar diagram batang yang di atas itu disebut diagram batang ya. Kalau diagram Nomor 4 belum. Kenapa, Cit? Nomor 4 belum. Oh iya. Iya betul-betul. Nomor 4. Berapa selisih panen terbesar dan terkecil? Berarti hasil 2012 kurangi 2009. Hasilnya berapa, Cit? 30. 30. Oke, good. Ya, betul. Nomor 5 sekarang ya. Diagram batang itu seperti yang nomor 3 dan 4 ya. Kalau diagram garis, nih kalau diagram garis sebetulnya tinggal ditarik garis aja, set cuman gitu doang. Nah, itu diagram garis. Kalau diagram batang yang warna-warni ini. Jadi boleh bebas pakai warna-warni biar indah ya. Bikin diagram itu bebas ya. Nomor 5 nggak usah kita bahas ya. Kakak Umi udah lihat Citra betul. Nomor 678. Nah, ini udah kita mulai ke hitungan. Nilai ulangan matematika dari 10 anak. Itu 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Berapa nilai rata-ratanya, Cit? Gimana? 7 tambah 8 tambah berapa lagi? 8 tambah 8 tambah 6 ya. Tambah 6. 7, 8. Tambah 8. Ya, dibagi berapa? Hah? 10. Berapa, Cik? 7 tambah 8, 15. Ya, 15 tambah 8, 23. Halo, Suara kakaknya. Kedengaran, Cik? Ini teh ternyata yang lemot laptop kakaknya, jadi gambar sama suara lebih cepat suara. Ya, gambarnya agak lemot gerakannya. cuman Jadi jawabannya berapa ini? 7,7. Betul, 7,7 ya. Udah bener. Sekarang 7, Cit. Berapa modus dari nilai ulangan matematika? 8. Tuh. Diannya berapa? Diannya berapa nomor 8? 8. Urut dulu ya. 6. Gitu ya. 6, 7, 7. Gitu ya. Ya 6-nya ada 2. Ya berapa? 8 ya. Pertama 548 kali ya mediannya 8 ya, Cit. Good. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 itu mengenai ini yang kemarin ditanyain Citra ya. Mengenai apa nomor 9 teh? Diagram lingkaran. Lingkaran. Ya. Diagram lingkaran, kalau ditanyanya persen, berarti tinggal dikaliin aja dengan jumlah semua, gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai IPA ini kan warnanya IPA itu biru ya. Berarti yang ini artinya yang 25. Nah, cara ngitungnya jumlah siswa IPA itu berarti 25/100 dikali berapa, Cit? Jumlah banyak siswanya, ada 200 siswa. Jadi dikali 200, gitu ya. Cara ngitungnya. Berarti gampang, ini mah tinggal dibagi dulu. Bagi 100 itu boleh dibagi dulu. 100 itu nolnya 2, ya.
Sisanya 25 kali 2, 50. Berarti jumlah siswa IPA ada 50. Ya. Betul ya, Citra? Betul ya? Banyak. Kenapa? Banyak. Banyak. Apa Citra jawabannya? Ya, Kak. Enggak. Oke, banyak ya. Sip. Tapi Citra udah ngerti ya yang diagram ini ya? Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi, Cit? Nah, sekarang ya, kan sama Kak Umi ada satu soal, Cit. Ada soal lagi mengenai sudut. Ini mah gampang sih. Yang tadi di-share sama siapa? Sama Kak Citra. Sama Kak Umi dikasihnya ya. Kasih contoh soal. Udah belum sama Citra? Hah? Tunggu. Nilai manipulasi sudut. Belum. Yang mana, Kak? Perbandingan dan sudut yang ini nih. Ntar, sama Kakak Umi sharingin ya. Ya. Kalau yang di ini, yang di grup apa? Yang Ya biasa. itu. Yang di grup. Yang biasa, tapi perbandingan dan sudut. Ntar. Nah, yang ini, bentar. Nah, ini bukan. Lagi screen sharing. Nah, itu bukan, Kak. Yang ini nih, kelihatan nggak? Mana? Enggak. Iya, itu. Oh, ya. Iya, itu. Ya. Ya. Ini dikit sama Kakak Umi, sedikit ya, dibantu dulu ya. Sedikit aja, biar Citra nanti ngerjainnya enak. Sebetulnya materinya gampang sih, pengulangan. Where tadi. Jadi hilang. Bentar, Cip, jadi hilang. Sampai jam 2 kan, Kak? Iya, sampai jam 2, dikit aja 2 menit. Atau mau ikutan lagi sama Queen? Tapi Queen ulang dulu yang sebelumnya sih. Atau Citra kerjain dulu aja. Nanti kalau Citra nggak ada yang nggak dimengerti, masuk lagi ke Zoom Umi. Udah Umi sampai jam 5 di Zoom ini. Nggak ditutup. Ya udah. Ini ya, sedikit aja gambarannya. Kurang lebih kayak gini. Diketahui jumlah guru di sekolah, ya kayak perbandingan, Cit ya. Nih, jumlah guru totalnya ada 35. Guru laki-laki ada 20 orang. Berarti kan sisanya guru perempuan. Terus perbandingannya kayak gimana? Berarti perbandingannya guru perempuan dengan seluruh guru, tapi itu pertanyaannya. Berarti guru perempuannya berapa, Cit? 15. Sisanya kan 15. Berarti perbandingannya 15 banding 20. dengan seluruh guru. Itu pertanyaannya perbandingan guru perempuan dengan seluruh guru. Oh, 15 banding 35. Nah, itu. Jadi hati-hatinya di pertanyaan ya. Citra baca yang teliti ya. Kayak gitu. Kok di sini Terus nomor 2.
Nomor 2 di mana? Kan Memang diperkecil. Iya, diperkecil. Nah, cara memperkecilnya kayak gimana? Ini kan berapa? 15 banding berapa tadi, Cit? 15 banding 30 gitu kan? Citra bisa pakai kalkulator. Pakai kalkulator. 15 dibagi 15, 30 dibagi 15. Berapa? 15 berapa, Cit? 1. 30 dibagi 15? 2. 2. Jadi 1 banding 2. 2. Ada ya jawabannya ya? Nah, gitu ya. Boleh pakai kalkulator untuk yang ini ya, karena yang ini Citra yang harus konsentrasinya di pertanyaan. Ketelitian membaca soal ya. Sisanya ini mah pecahan sederhana kok, gampang. Oke? Oke, Citra. Jadi hari ini Jumannya sampai di sini dulu. Besok juga sama Kakak Umi masih bisa Juman ya. Jadi besok kita satu sama Citra masih diskusi Zooman ya untuk mempersiapkan RC ya. Ada yang mau ditanyain, Citra? Kak, Ya. Ada yang mau ditanyain, Cit? Mana, Cit? Luar deh.
Hai Dede. Sehat. Audionya belum kedengeran, bentar. Nah. Kedengeran suara Kakak Umi? Cek. Cek. Suara Kakak Umi? Suaranya. Tes. Kedengeran? Dari dedenya. Kak Umi nggak ada suaranya. Tes. Ada. Kak Umi kok ada 2? Iya, soalnya. Bentar. Kalau ada 2 gitu. Kalau ada 2 jadi kayak gitu Kak Umi jadi. Iya. Tes. Masih sedikit. Masih ya? Udah matiin satu. Bentar. Nah, tadi yang laptopnya lemot. Bentar ya, Dek. Kakak Umi ambil casan dulu. Jangan sampai makan. Jangan sampai makan udah. Lapor. Ini kenapa HP Dede? Tadi udah mulai ngerjain dulu yang perbandingan. Queen, Udah ada sebagian yang dikerjain tadi. mau ngebahas dulu itu? Ngerjain dulu aja, ngebahasnya nanti setelah ngerjain. Oh, mau ngerjain dulu. Hari ini kita bahas dulu review yang kemarin ya. Oke. Ntar, Kakak Umi siapin dulu slide-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, Queen, di pekan ini, hari Sabtu, kita itu ada yang namanya evaluasi RC3. Tapi di hari Sabtu, dan itu hanya tulis doang, review dari beberapa materi. Ini sama Kakak Umi dijelasin dulu ya, teknisnya ya. Nah, di hari Sabtu Sekali doang. sekali aja, hanya tes tulis aja, tapi harus masuk Zoom. Karena ini ujian, gitu. Jadi Per kelas atau langsung semuanya? semua per level. Jadi Queen intermediate semua gabung, intermediate 1. Gitu. Jadi programnya waktunya beda-beda. Jadi instrumennya 15 soal ya. Nah, ntar. Jadi nanti akan ada Zoom link-nya. Queen itu kan levelnya intermediate ya. Kalau intermediate itu jadwalnya jam 12.30, Dek. Jadwalnya jam 12.30 sampai jam sampai jam 13.30, sejam. Gitu ya. Jadi sekalian kan kita mau sebentar lagi nih mau beres matrikulasinya minggu depan. Jadi kita kumpul dulu di RC ini. Nanti ada beberapa pengarahan dari kita semua ya. Pengarahannya mengenai ya pokoknya ini aja dikumpulin dulu biar semangat lagi ya. Tinggal berapa hari lagi nih kita 7 kali pertemuan lagi ya. Berarti graduation-nya kapan? Graduation-nya itu tanggal 30. Oke. Tanggal 30. Nah, Umi mau untuk mempersiapkan Sabtu, Umi mau nanya dulu ke Queen materi yang udah Queen kuasai di antara 8 materi ini, mana yang ingin dibahas sama Kakak Umi sekarang. Yang pertama akar pangkat 2, yang kedua akar pangkat 3, yang ketiga tentang diagram batang garis ya. Yang kemarin ya. Yang keempat juga sama, yang kelima tentang min, median, modus. Yang keenam tentang pengukuran dan sudut.
Yang ke-7 tentang sudut pada bangun datar. Yang ke-8 tentang perbandingan. Derajat nggak ada ya? Derajat itu sudut. Nomor 6. Bilangan bulat. Bilangan bulat nggak ada, kan udah. Sebentar. Tapi pengen ngebahas bilangan bulat boleh sih. Enggak, kita cari yang gampang aja. Yang gampang, yang susah tuh. Biar dibahas. Aja. Gampang. Ya. Queen mau yang mana? Antara nomor 3 sama nomor 5. Antara nomor 3, itu mah gampang. Emang. Langsung bahas aja ya soal yang kemarin ya. Queen kan ada. Oke, Kakak Umi siapin dulu materinya. Bentar. Yang mana soal kemarin teh? Yang statistika, yang diagram batang. Ya. Oke. Diagram batang. Diagram Nomor batang. satunya Kita itu samain ya ini. Oke, ini kan? Bismillah ya. Sekarang kita bahas nomor 1 dulu. Nomor 1. Ini teh diagram apa sih, Dek? Batang. Diagram batang. Diagram batang tentang apa? Tentang apa nomor 1? Tentang apa? Penjualan gitu kayak. Kendaraan ya? Ya, penjualan. Penjualan kendaraan. Kendaraan ini tiap tahun. Jadi orang yang jualan mobil ngejual kendaraannya tiap tahun. Untuk jadi tahun 2012 berapa kendaraan yang dia jual? 2012 tuh cuma 300. Cuma 300 karena mungkin bisnis pertama ya. 2013 naik nggak? Naik, tapi cuma sedikit. 500 ya. Terus 2014? 2014 itu naik jadi 900 ya. Wow, ini pasti jadi kaya raya nih, naiknya lumayan nih. 2015? Turun jadi 800. Oke. 2016? Naik jadi 1000. Jadi pertanyaan nomor 1, jumlah penjualan paling banyak terjadi pada tahun? 2016 dengan penjualan 1000. Good. Betul. Gampang ini mah Queen mah, udah jago. Nomor 2. Jumlah penjualan pada tahun 2014 berapa? 2014 itu 900B. Oke. Nomor 3, selisih penjualan yang terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2013. 300. A. 300. Oke, pengurangan ya, tinggal dikurangi ya. Sekarang nomor 4. Nah, kalau yang namanya data, kalau Queen lihat ya kenapa data ini mah harus pakai diagram batang, sementara yang data nomor 45 mah hanya angka-angka aja. Kenapa coba Queen? Karena itu mah penjualan. Kalau yang angka itu kan nilai. Bisa nggak nilai juga dikemas ke dalam diagram batang? Bisa. Kalau gimana? Kalau ya kayak misalkan yang nilainya 8 ada berapa orang, 7 ada berapa orang. Oke, nah sebetulnya apa sih yang membedakan? Ini data ya, yang di atas mah harus pakai diagram, sementara yang di bawah enggak. Bedanya adalah yang di bawah datanya sedikit, Queen. Masih bisa dihitung. Kalau yang di atas nih, yang ini ya, ini datanya besar sekali. Lihat, sama Queen 2012 aja datanya ada 200 unit. Jadi kalau disajikan 300. Jadi kalau disajikan seperti data nomor 45 itu pasti renyek tahu nggak, kecil-kecil. Jadi misalnya datanya kayak gini 300. Oh enggak, datanya misalnya gini 2012 terjual. 2012 terjual sebanyak 300 mobil nih. Nulis 2012-nya 300 kali. Kan capek ya. Terus 2013
2013-nya 500 kali. Wah, itu ribet sehingga Apalagi di 2016. apalagi 2016 harus nulis 2016 sebanyak 1000 kali. Jadi itu disebut data jamak. Data jamak itu banyak sekali datanya sehingga harus harus dibuat ke dalam tabel gitu ya atau diagram. Nah, sementara nomor 45 ini kan datanya masih terlihat ramah mata ya. Jadi tinggal dihitung ya. Sekarang nomor 4, Queen. Siswa dengan nilai tertinggi berjumlah berapa? Nomor 4 ya. Hmm. 2 orang. D. Oke, good. Nomor 5 sekarang. Siswa paling banyak mendapatkan nilai? Siswa paling banyak itu mendapatkan nilai 9, D. Sip, betul. Meng ya? Meng mau belajar. Nah, sekarang yang esai, bagian 2. Oke. Kita kan suruh bikin tabel ya. Tabel. Queen bikin tabelnya bisa? Kayak gini enggak? Bikin diagram. Oh, bikin diagram. Kalau tabel mah kan data gini ya. Tapi aku malah bikin diagram, Kak Umi nggak apa-apa. Mana? Oh, disajikan ke dalam bentuk diagram batang. Oke, nggak apa-apa. Hanya nanti kalau pas RC, kalau ditanya bikin tabel, ya, kalau ditanya bikin tabel, ditulisnya seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Jadi kalau yang ini berarti nilai, terus kalau yang ini Jumlah anak. jumlah anak. Game Gitu. A. Tinggal pakai turus ya. Nggak apa-apa kalau ditanyanya diagram, Queen baru bikin diagram. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2, Queen. Hitung jumlah siswa yang nilainya di atas 80. 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah siswa-siswi yang nilainya di atas 80 ada 15 orang anak. Nah, 80-nya ikutan nggak? Ikutan lah. Enggak. Oh enggak. Kan jumlah siswanya yang di atas 80. Berarti hanya yang 90 aja. Ya. Kalau ada kalimat kayak gini ya, hitung jumlah siswa yang nilainya minimal 80, 80-nya boleh ikut. Tapi aku benar kan? Berarti kalau yang nilainya di atas 80, Queen ngitungnya yang 90-nya aja. Oh. Jadi hanya ada 5. 5. Kayak aku coret satunya. Coret 1. Kalau kalimatnya minimal 80, 80-nya boleh ikutan. Tapi benar kan aku caranya 10 Benar. tambah 5. Caranya gitu, kalau minimal 80. Queen pernah masuk wahana ini nggak kayak di Dufan gitu? Pernah. Apa sih kora-kora? Kan suka ada ya? Oh, Tidak. kalau Ya. kora-kora itu pernah. Pokoknya yang kayak di Transmart gitu, yang gitu-gitu roller coaster gitu kan nggak boleh yang tinggi badannya di bawah 90 misalnya ya. Tinggi badannya minimal 90, berarti yang 90 boleh masuk kalau ada kata minimal. Boleh dong, kan aku 100. Boleh. Minimal tuh 100. Minimal 100. Jadi yang tinggi badannya 100 boleh. Ada kan aturannya kayak gitu ya? Nah, gitu ya. Jadi bedanya minimal dengan yang itu adalah ikut atau enggaknya. Oke? Good. Langsung ya. Kita masuk ke nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 diagram apa ini, Queen? Nomor 3 itu sama diagram batang. Batang. Ini mah sama seperti yang nomor 1 di atas ya. Tahun berapa yang panennya paling banyak? Yang paling sedikit itu kan 2009. Betul. 2009 tuh panennya tuh cuma 20. Yang paling banyak itu 2012 panennya 50. Jadi panen yang paling sedikit itu 2009, paling banyak 2012. Oke, kalau selisihnya? Selisihnya itu bentar, saya lihat dulu ke belakang. Oke, silahkan. Di sini. Nomor 3 pensil. Nomor 4. Ya? Nomor 4. Selisihnya itu
50 kurangi 20 sama dengan 30. Jadi selisihnya adalah 30. Oke, sip. Kalau lanjut ya ke nomor 5 ya. Diagram batang dari telur. Diagram batang. Bisa gambarnya, Queen? Udah bisa ya? Nah, kalau diagram garis, apa bedanya sama diagram batang? Diagram garis itu pakai garis. Kayak gini ya. Set, set gitu ya. Nah. Oke, nomor 5 gampang. Nomor 6. Nomor 6. Berapakah rata-rata ke-10 anak tersebut? Nomor 6. Nomor 6 mari kita lihat. Rata-ratanya itu 8. Dari mana caranya? Iya. 7. Yang ngelihat ditambah-tambahin. Aku sih ngelihat yang paling banyaknya angka 8. Oh, itu namanya modus, sayang. Kalau rata-rata ya, nih sama Kakak Umi dijelasin dulu ya. Rata-rata itu disebutnya mean. Mean itu adalah jumlah dibagi banyak. Maksudnya gimana? Nah, dari data ini berarti jumlahnya sama Dede dijumlahin semuanya ini. 7 tambah 8 berapa? Ya, aku benar kan jawabannya 8. Kita lihat ya, sama Kakak Umi dihitungin ya. 7 tambah 8 berapa, Dek? 7 tambah 8 itu 15. 15 tambah 8, Dek? 23. 23 tambah 10? 23 tambah 10 itu 30. 23 tambah 10, 30? 3. 33 tambah 8? 33 tambah 8, 40. 41. 41. 41 tambah 6? 41 tambah 6, 47. Oke, 47 tambah 8? 55. 55 tambah 9? 66. 6? 65. 64. 64. 64 tambah 6, satu lagi. 64 tambah 6. 6 tambah 4 kan 10. 70. 70. Jadi jumlahnya 70 ya. Dibagi. Ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. dibagi 10 berapa? Berapa ya? Tahu. Berapa? 7 bagi 1? 7 bagi 1 ya 7. 7. Jadi rata-ratanya 7. Kelebihan 1. Kelebihan 1. Jadi rata-rata ya. Sekarang nomor 7. Bentar Mau ya. sok benerin dulu sama Dede. Saya dibenarkan dulu. Oke. Nomor 7 itu modusnya 8. Nah, baru betul. Modus itu 8. Nomor 8 sekarang. Itu diurutin kan? Yang mana? Ya, modus itu diurutin dari yang terkecil. Itu median, sayang, kalau diurut. Kalau modus mah lihat yang paling banyak aja. Nah, baru kalau median, betul tadi kata Dede, diurutkan dari yang terkecil, berarti 6 ya? 6, 6, 6, gitu kan? 6-nya ada 3 ya? 7, terus habis itu 8, 8, 8, 8, terus habis itu 10. 9, terus 10. Oh, ada 9-nya. 9, 10. Nah, gimana cara nyari mediannya? Itu yang ke tengah-tengah kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau Kakak Umi ada tipsnya nih, caranya biar nggak salah ngitung. Queen lihat ujung-ujung, coret ujung-ujung. Jadi 6 ya sama 10. Itu udah ada pasangannya, udah ada temennya. 6 yang kedua dengan berapa? 9. 9. 6 yang ketiga dengan berapa? 8. 7 yang keempat dengan? 8 lagi. Ya, 7 lagi dengan? 8. Nah, yang nggak punya temen nih.
Ini baru median. Gitu. Kalau nggak ngitung, ya ini mah cara lain ya. Kan bisa ngitung satu-satu atau bisa pakai cara ini. Ya, untuk median ya. Jadi diulang deh. Kalau median itu harus diurutkan nggak dari yang terkecil ke yang terbesar? Median tuh enggak. Median, nilai tengah. Iya. Iya. Kalau modus harus diurutin nggak? Modus iya juga. Enggak. Nggak usah ya, tinggal cari yang terbanyak ya. Gitu. Aku nomor 8 itu jawabannya 8, tapi Betul. aku caranya itu kan diurutin dulu. Betul. Terus habis itu nih, aku tuh ngitungnya kan ada 6-nya tuh ada 2, 7-nya juga ada 2 kan jadi 4 tuh. Terus ya angka yang kelimanya kan 8. Terus dilingkarin 8. Terus habis itu yang dari 10 juga 1, 2, 3, 4 kan itu ada 8, 9, 8, 10, 9, 8, 8. Terus angka yang kelimanya juga 8. Terus habis itu aku caranya itu 8 tambah 8 bagi 2. Betul. Iya, kan caranya beda. Cara Kakak Umi sama Dede caranya beda, tapi benar. Cara Dede benar ya, jawabannya juga betul. Ya, good. Ngerti ya? Nah, sekarang yang nomor 9. Nomor 9 ngerti nggak? Nomor 9 ngerti. Nilai IPA-nya berapa? Nilai IPA tuh 25. 25%. 5/100. Dikali? 200. Jadi? 50. Betul. Hebat ih. IPS. Diterangin dulu sama Teteh. Sama Tata dibantu. Ya nggak apa-apa, kan belajar ya. Tapi ngerti ya maksudnya ya, ngitungnya ya. Oke. Kalau yang B? 10. Yang C? Yang C itu hitung dulu yang matematikanya 60. Terus habis itu 60 dikurangi 50 dengan 10. Oke. Good. Nomor 10. Ini paling ribet nomor 10. Emang. Kenapa ribet? Karena puluhan ya? Iya, terus banyak angkanya. Ada berapa angkanya? Ada 12. Iya. Nah, makanya kalau angkanya ribuan lebih ribet lagi kalau ngitung kayak gini ya. Jadi, kalau di statistik, Dek, sebetulnya pakai kalkulator boleh-boleh aja. Karena yang dipentingkan bukan menghitung penjumlahannya, tapi benar tidaknya data ya. Yuk kita bahas ya. Berdasarkan data di atas, sekarang modus, Dek. Modusnya berapa? Modus itu yang paling populer. Modusnya 50 dan 60. Ada 2 ya? Oke, good. 50 ada 3, 60 ada 3. Mediannya? Mediannya 55 ditambah 60 dibagi 2. 55, karena ada 2 tengah-tengahnya ya. Nggak sendirian kayak tadi ya. Berarti mediannya 55 tambah 52 atau 50? 55. Bentar. 55 ditambah 60. Bentar ya. Diurut dulu kan ya median ya? Betul kan? 50, 50, 50. Terus berapa lagi? 52. 52-nya ada 2. 55. Gitu kan? 55-nya 1 kan? Ya, terus 60. 60-nya ada 3. 64. 65-nya ada 2. Ya. Coba. 65-nya ya 2. Iya, 2. Mau pakai yang jurus temen misalnya ya. Nih, gini. Ini sama ini sama ini sama ini. Ye, benar berarti Dede. 55 dan 60. Dan 60. Bagi 2 berapa berarti? 115 dibagi 2. Bagi 2 tuh 57,5. 57,5. Oke, good. Hebat. Yang men-nya tuh 50 tambah 5 tambah Ya, men-nya benar. 683. Dibagi 12. Sama dengan
56,9. Betul. 56,9. Oh ya Kak Homi, yang tadi yang soal sekarang itu nomor 1 nggak ada jawabannya. Yuk kita bahas yuk. Ayo. Kita belum ngejawabnya berapa. Bentar. Sama Kakak Umi di ini dulu. Nomor 1 tuh 3:7. 3 banding? Oh masa? Coba pertanyaannya dibaca. Pertanyaannya perbandingan apa sih nomor 1 tuh? Mana tadi soalnya sih Pak? Nih. Udah kebuka? Yuk, kita bahas ya. Oke. Pertanyaannya, Dek. Baca, Dek. Perbandingan. Jumlah guru di sekolah ada 35 guru. Banyak guru laki-laki ada 20 orang. Perbandingan guru perempuan dengan seluruh guru adalah... Berarti perbandingan guru perempuan dengan seluruh guru. Nah, itu clue-nya. Guru perempuannya ada berapa, Say? Guru perempuan tuh ada 15. 20 kurangi 3. Iya. Dibanding berapa? Dibanding 15 banding 35. Iya. Terus Gak ada jawaban. Kecil, kan? Iya. Oh iya, gak ada jawabannya. Gak ada jawaban. 15 bagi 5 berapa? 3. 35 bagi 5, 7. Jadi jawabannya 3:7. Nggak apa-apa, nggak ada jawabannya. Nggak apa-apa, aja lah bikin jawaban sendiri. Itu teh harusnya pakai kecuali kayaknya. Sama dengan 3:7. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 itu A. Dede ada yang mau ditanyain nggak? Yang susah yang mana lagi? Tadi ada yang dibantuin sama ibu. Ya sok, yang nggak ngertinya aja. Dede yang mana? Yang ada yang belum dikerjain. Mau dibahas? Bahas aja ya? Akaumi. Ya. Ini ada yang segitiga itu nomor berapa sih? Nih, nomor 7. Ya? Yang segitiga. Bukan, segitiga yang bagian pertama. Oh. Ini. 4 kan? Ya. Jawabannya 45. Segitiga sama sisi, sayang. Kalau segitiga sama sisi itu berarti kan gini ya. Sisinya sama ya. Sudutnya juga pasti sama sudutnya. Nah, sudut segitiga itu jumlahnya semua 180 derajat. Karena 3 sisinya sama, berarti tinggal dibagi 3, sayang. 180 dibagi 3 berapa? Bagi 3, 60. Jadi karena sudutnya sama. 60. Nggak apa-apa, sok kita bahas aja. Oke, berarti berapa? Jawabannya 60 ya. Cacing. Sok. Sambil disalin ya caranya ya. Oke. Jadi salin di sini. Bentar ya. Ya. C sama dengan 60. Ntar, berarti ini salah, aku kasih coretan. Ntar aku tadi tuh ada yang salah nomor berapa ya? Nomor 2 sama nomor... Oke, udah. Hah? Tadi nomor 2 belum. Iya, nomor 2 belum. Nomor... belum dibahas. Oh ya, sekarang bahas nomor 2. Nomor 2 yang ini ya. Yang ini. 4 bunga mangga, 5 bunga mangga Iwan, Sherly 4. Perbandingannya 4:5. Udah gampang. Itu perbandingan berbalik nilai bukan? Betul.
Kalau berbalik nilai berarti gimana caranya? Itu 3, mana sih nomor 3 ya? Iya. Oh, nggak dihitung ini mah. Perbandingan berbalik nilai gitu doang ya? Kan itu 15 harinya tuh nggak ada ya. Iya. Misalnya. 25 kali 18 dibagi 30. Gitu ya? 25 kali 18 per 30. Oke, good. Sekarang nomor 4 tadi udah ya? Nomor 5 sekarang. Nomor 5 128B. Dari mana caranya? Dari mana caranya itu tuh dibagi dulu dipisah dulu jadi segitiga. Terus abis itu kan ada yang siku-siku tuh segitiga tuh. Gini. Bukan. Oh, gimana? Tar. Gini. Ini, nih. Oh, ya. Umi gambarin ya. Garis lurus, tarik gini. Garis lurus. Ya, tah gitu. Ya, terus? Nah, kan itu tuh ada sudut siku-siku tuh udah pasti 90 kan? Ya. Itu tuh ada diketahui 52. 90 ditambah 52 itu 142. Kan jumlah seluruh segitiga itu kan 180. Betul. Berarti 180 dikurangi 142, 38. Nah, ini tuh setengahnya tuh udah diketahui 38. Nanti tinggal setengahnya lagi yang tadi dipisah. Ya. Kan yang setengahnya itu siku-siku. 90 berarti 90 ditambah 38 sama dengan 28. Oke. Jawabannya betul, caranya juga betul. Ada beberapa cara. Nih, sama Kakak Umi dikasih juga cara yang kedua ya. Cara kedua. Kalau tadi segitiga ya, Dek. Jumlah sudutnya semua harus 180 derajat. Kalau ini seginya ada berapa, Dek? Segi 4. Kalau segi 4 tuh bebas ya, mau jajar genjang, mau trapesium. Ini jumlahnya harus 360 derajat. Gitu. Jadi boleh caranya, tadi yang pakai cara Dede bagus nih, keren. Dibagi 2 seperti ini 90 kan? Ini 90 kan? Gitu ya. Dede tadi caranya gitu ya? Ini sisanya gitu ya. Atau bisa juga caranya 360 dikurang, ini jumlahin dulu semuanya. Dikurang 90, kurang 90, kurang 52. Jadi jawabannya sama-sama 128 derajat. Ya. Cara lain ini. Cara lain. Ya. Dan gini, setiap cara itu beda-beda kitanya. Jadi nggak harus, kalau Kakak Umi nggak harus cara yang Kakak Umi. Kalau menurut Dede, cara Dede yang paling cepat nggak apa-apa. Ya. Oke. Sekarang masuk ke nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 1 bagian 2. Nah. Tadi itu berapa ya? Usia ayah. Tahun 2008, usia ayah berapa tahun? 40. Iwan teh anaknya ayah ya. Berulang tahun yang ke-15. Tuliskan perbandingan usia Iwan dan ayah. Ya udah, berarti di tahun 2008 usia Iwannya 15. Berarti 15 banding 40, terus diperkecil, dibagi 5. Jadi 3 banding 8. Betul, good. Pintar. Lanjut, nomor 2. Aku nomor 2 di belakang, soalnya di sini nggak cukup. Boleh. Perbandingan berat badan Temi dan Danu 5 banding 8. Jika berat badan Danu 32, berarti selisihnya berapa? Gimana caranya? 5 banding 8 dikali 32. Sama dengan 20. Betul? Ya, betul. Berarti berat badan Temi 20. 20
sama dengan 12 kilogram. 12 kilogram. Betul. Nomor 3. 3 aku udah diisi. Kambing dan makanan. Perbandingan apa ini namanya? Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Berarti kan sudah diketahui itu 20 kali 18 dibagi 4 sama dengan 90. 10. 90. 90 hari? Iya, aku mah hitung. Bentar, kita ini ya satu-satu ya. Awalnya 20 ekor. Nah ini. Gede teuing. Awalnya 20 ekor. Habis dalam 18 hari ya. Terus paman beli lagi 4. Berarti jadi berapa ekor? 90. Jadi, bukan. Kambingnya jadi berapa? Nambah atau berkurang? Nambah. Jadi ada berapa kambingnya? Jadi ada 24. Betul. Berapa persediaan makanannya gitu kan? Berarti 20 kali 18 dibagi 24. Gitu bukan? Ya, coba aku hitung pakai kalkulator. Stop. Mana kalkulator? 20 kali 18 dibagi 4. 24. Dibagi 24 sayang. Oh, dibagi 2. 15. Nah, pasti semakin sedikit karena makin banyak kambing yang makannya, ya kan? Enggak, kalau Queen tadi mungkin persepsinya jadi 4 ya. Kambingnya jadi 4 ya. 15 ya. 15 tar ya. Ya. Ini dulu. Ih, susah kali. 24 Oke, sudah. Oke. Nomor 4 belum diisi. Nomor 4. Oke, nomor 4 tuh jam ya? Ya. Jam 2. Tek. Ini jam tuh gini kan? Siku. Nih. Apa? Lancip. Ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan? Lancip. Berapa sudut lancip? Runcing. Betul. Berapa sudutnya sayang ditanyanya? Bukan jenis sudutnya. Belum diisi. Ya, nggak apa-apa. Kita jawab. Caranya, sudut siku-siku tuh yang ini kan, Dek? Nih. Ya kan? Betul. 90 derajat kan? Dibagi, ini ada berapa sudut? Dibagi berapa sudut apanya? Coba lihat antara jam 12 ke jam 3, ini ada berapa garis? Ada berapa garis ya? Jam 1 sampai ke jam 2. 2. Sampai ke jam 3? 3. Berarti satu sudutnya 90 bagi 3 berapa? 90 bagi 3. 30. 30. Ini teh masing-masing 30. Ini 30. Ini 30. Jadi kalau jam 2 ada berapa derajat? Derajatnya 30. Dari 12 ke jam 2. 12 dikali 2. 2. Berapa? 60. Oke, betul. 60 derajat. Oke, aku isi dulu ya. Ya, sok salin dulu. Ih. Apa TTI? 90 bagi 3 dengan 30 kali 2 dengan 60 derajat. Jadi bentar ya. Besar sudutnya sama
sama dengan 60 derajat. Udah. Ya. Sip. Sekarang nomor 5. Nomor 5 bisa nggak gambarnya itu pakai busur? Bisa, insya Allah. Oke. Lupa. Nah, intinya kalau 70 derajat, kan ini busur ya. Nih, ini busur ya. Set. Mulainya dari 0. Seperti ini, lihat. Nah, gitu. Anggap seperti ini. Ini kayak busurnya Dede. Gini kan, ada gituan. Dede bikinnya, di sini kan ada titik pusatnya ya. Ini 0. Ya udah tinggal lihat angka 70 daerah sini biasanya. Soalnya tuh yang dipakai yang kanan. Iya. Nah, ini kan. 70. Oke. Jadi 70 derajat itu sudutnya lancip. Baiklah, saya ini dulu ya. Ya, sok. Saya ukur dulu, guys. Oke, guys. Sedikit tidak lurus, tapi akan saya luruskan. Aduh, mantap. Mari kita luruskan. Oke. Bentar ya, saya luruskan terlebih dahulu. Silakan, Bu. Oke. Udah. Ini sama dengan 70 derajat ya. Ya, sekarang kalau 100 derajat. Ya. Kalau 100 derajat sama Kakak Umi kasih garisnya yang warna hijau. Sama caranya gitu. Cari dulu garis ininya, tidurnya. 100 derajat, pasti daerahnya sini nih. Karena lebih besar dari 90 derajat. Nomor 5 nggak usah pakai jadi kan? Nggak usah, cukup digambar. Udah bentar, berarti saya ini dulu ya. Deh, jangan lupa nulis sudutnya ya. Kalau sudut ABC yang A kayak gini. A, B, C. B-nya di tengah. Malah di atas. Nggak apa-apa. A di atas nggak apa-apa. Asal B-nya di tengah. Siap, bos. Mari. Baik. Oke, sudah. Oke. Sudut KLM. Nah, yang KLM berarti KL-nya yang harus di tengah ya. K-nya boleh di sini. Udah? Nah. Lanjut yang nomor berapa sekarang? Nomor 6 boleh bebas. Ngantuk ya. Nomor 6. Dikit lagi nih. Nomor 6 boleh bebas ya, Dek? Gambarlah sebuah sudut. Oke. Bebas. Sudut. Mari kita gambar sudut yang paling gampang. Oke, sudut apa itu? Garis lurus. Siku-siku. Sudut siku-siku, guys. Tidak usah pakai busur, guys, gitu ya. Siku-siku mah ya. Tidak usah pakai busur, guys. Tapi tetap harus pakai busur biar tentu gitu kan. Iya sih. Betul, betul. Oke. 90 derajat. Siku. Oke. Nomor 7. Oke, nomor 7. Sudut segitiga jumlahnya tadi berapa, Dek? Jumlah semua sudut. Sembarang ya? Iya, segitiga sembarang, tapi sama aja. Semua sudut segitiga jumlahnya berapa tadi? 95 ditambah 33. 3. Bukan, kalau sembarang beda-beda sudutnya. Caranya 180 kurang 95 kurang 33. Sok, boleh pakai kalkulator deh.
Bentar ya, saya tulis aja dulu. Ya, tapi ingat ya, segitiga itu jumlahnya 180. Ya. Oke. Dan 5 dikurang 33 sama dengan Bu minjem HP. Aku pakai apel deh gitu. Bentar ya. Ya. Aceh 180 dikurang 95 dikurang 33 52. Betul. Jadi sudut Z-nya 52 derajat. 52 derajat. Jadi sudutnya adalah 52 derajat. Good. Saya, Dek. Nomor 8. Nomor 8. Nah, ini trapesium. Trapesium itu segi berapa? 4. 4. Jumlah sudutnya ada berapa? Ada 4. Jumlahnya ada berapa? Jumlah sudutnya ada 4, derajatnya. Kalau segitiga tadi berapa? Kalau segitiga itu 180 kan? Kalau segi 4? 360. Betul. Jadi tinggal 360 kurang 76 kurang 81 kurang 97. Siniin. Kalkulator boleh. 360 dikurang 76 dikurang 97 dikurang 81. Iya, betul. Dikurang 81 dulu kan? Boleh, sama aja. Terserah. Sama aja. Oke. Dikurang 76 dikurang 97 dikurang 80 hiji. Ya. 106. Oke, 106 derajat. Oke, udah ya, nomor 9. Gimana? Sekarang nomor 9. Sekarang nomor 9. Iya, sekarang nomor 9 kan? Iya. Sekarang nomor 9, berarti tadi saya salah nulis. Enggak, maksudnya nomornya nggak ditulis. Sekarang nomor 9. Berapa besar sudut yang terbentuk pada jam 12.30? Oke, kita tarik garisnya saja. Ya. Pakai busur aja ya deh ini mah. Siap. Sebenarnya bisa dihitung. Bentar ya, 12.30. Ya. 12.30 berarti lurus dong. 12.30 enggak. Jadi angka bawahnya ke 6, yang atasnya di tengah-tengah 12 dan 1. Di tengah-tengah 12. Hampir lurus, hampir lurus. Berarti di mana ya? Oh. Set. Dah. Berarti itu tuh tumpul kan? Ya, tumpul. Aduh, busur saya di bawah lagi. Nih, gini. Bentar ya. Ya. Hitung terlebih dahulu. Apa ya? Raja mencong saeutik. Ada mencong saeutik. Apa itu mencong? Berarti ini tuh kayak gini nih. Berarti Kak, itu tuh kayak gini kan?
Nih, mana ya? Gimana? Kita teliti nih, kayak gini kan? Nih. Ya, atasnya nggak kelihatan, ke bawahin. Ya gitu. Mana tadi teh? Nah, tuh. Ya, benar. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Ini tuh sekitar 75-an. Enggak. Ya kan? Enggak, sayang. Gini kan? Ini nih. Gini bukan? Ya, gitu. Ya. Nah, busurnya sama Dede ditegakin gini. Ini busurnya sama Kakak Umi pakai warna lain ya. Diginiin. Ya, diginiin. Ini tengah-tengahnya, Dek. Ini kan busur. Dede lihatnya angka yang di sini yang ratusan. Oke. Oke. Mari kita lakukan. Kayak yang ratusan. Sekitar 165. Ya, betul. 165. Mendekati lurus kan? Mendekati 180 derajat. Mana tadi nomor 9 itu 165 derajat. Ya, nomor 10. Terakhir. Dede nanti sama Umi ini diupload di YouTube ya. Tapi di private. Jadi nanti linknya sama Kakak Umi dikasih ke Dede ya. Buat dipelajari. Nomor 10. Gampang ini mah. Wow. Jumlahnya berapa kalau segitiga? Yang A dulu kan? Kita 180 ya dikurang ya 95 dikurang 38. Betul. Mari kita hitung. Silakan hitung. Seratus 80 dikurang 95 dikurang 38 sama dengan 47. Ya. X-nya 47 derajat. Yang A. Yang B? Yang B 180 dikurang 66. Sama? Nggak ada. Ada. Ini tandanya. Tandanya apa tandanya? Ini tandanya sudut apa? Dikurang 90. Betul. 80 dikurang 66 dikurangin 90 sama dengan 24. Ya. Sama dikurangi 66 dikurangi 90 sama dengan 24. Dah. 24 ya? Ya. Oke. Udah selesai. Selesai. Ih, menit pas sampai jam 3. Oke deh. Tantangannya 1 hari lagi untuk besok matrikulasi masih ada ya. Sama hari Sabtu kita RC jam 12:30. Ya. Boleh berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dadah Queen. Makasih ya. Assalamualaikum.